waktu kalau mahado ada warna menyapu gereja kan. Kurang kita. Lucunya siapa itu yang paling lucu? Siapa yang satu itu yang anak Jawa itu yang nggak jadi ikut tuh kan? Nah, dia kan di apa? Di Sidempuan katanya. Iya. Di Sidempuan lucunya selama libur ini aku perguru Malua. Malua langsung berapa lama ke rupanya libur sebulan. Jadi perguru makanya kalian belum apa. Kenapa nggak ikut Zoom? Kan orang ikut Zoom kok. Udah aku bilang sama, boleh Zoom dari sana. Enggak, kata Mama di sini aja. Rupanya itu apanya si Joshua. Sore, Mang. Sore semuanya. Orang ini yang paling penting. Sore, Mang. Sore, Mang. Sore, Mang. Baik semua. Baik, Mang. Sehat, Mang. Semoga sehat semua ya. Kita tunggu teman kita yang mau gabung ya. Yang permisi tadi siapa ini baru Silitonga Tesya permisi karena dia akan mengadakan pertemuan di sekolah. Kita ada berapa orang kita? 11 ya? 11 ya. Kita sudah hadir 10 orang. Ke 9 orang berarti. 10. Satu orang lagi. Siapa yang belum masuk ini? Satu orang lagi. Audrey, Monica, Christy, Deborah, Devania, Gita, Jessica, Sultan, dan William. Sudah hadir semua di sini ya? Oke. Iya, ya, Mang. Ya. Salam Mainang ya, Mang. Terima kasih banyak lah. Iya, terima kasih ya, Mang. Baik ya. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa ya. Baik, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur sore ini kami boleh bertemu dengan pelajar Sidi GKPA Jalan Cangkir Medan dalam rangka mendalami iman percaya mereka. Kiranya Tuhan menolong kami sejak awal hingga akhirnya, sehingga kami semakin mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengaku iman percaya kami nantinya, percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Ya, baik. Sore ini kita akan belajar topik dogmatika. Setelah kita belajar kemarin perjanjian lama, perjanjian baru, dan akhirnya kita masuk pada mata pelajaran dogmatika. Dogmatika itu dari segi terminologi, istilah, merupakan istilah gereja, artinya ajaran. Kalian sudah punya buku ini kan? Sudah dibaca kan? Yang ini ya, sudah dibagikan kan? Sudah dibagikan buku-bukunya semua ya? Jadi kita bincang-bincang saja dari apa yang kalian telah baca dari buku dogmatika itu atau buku katekisasi Sidi ini. Nah, intinya dogmatika itu sedang mempelajari ajaran-ajaran gereja. Apa yang diimani gereja. Jadi kalau kita GKPA, apa yang kita imani, apa yang menjadi pokok utama dari gereja, itu dogma. Nah, kalau kita lihat di sini artinya dogmatika adalah pokok-pokok ajaran Kristen. Jadi pokok-pokok ajaran Kristen itu berbicara tentang apa yang kita imani, apa yang kita percayai, apa yang kita yakini. Nah, kalau kita bicara pokok-pokok ajaran Kristen, kita kaitkan dengan GKPA misalnya, berarti pokok-pokok ajaran GKPA.
Nah, apa itu? Nah, pokok-pokok ajaran GKPA itu ditemukan dalam sebuah dokumen namanya konfesi. Oh, ini si Citra mau masuk. Ya, kita tunggu si Citra. Oke, selamat sore Citra. Selamat bergabung. Nah, kami sudah memulai ya Citra tadi ya. Kami sudah berbincang soal dogmatika gereja. Nah, saya ulangi, istilah dogmatika gereja itu berarti kita sedang berbicara atau sedang belajar tentang pokok-pokok ajaran gereja. Jadi kalau dogmatika GKPA berarti kita akan belajar tentang pokok-pokok ajaran GKPA. Nah, di manakah itu tertulis pokok-pokok ajaran GKPA itu? Di sebuah dokumen. Dokumen itu apa namanya? Namanya konfesi GKPA. Konfesi GKPA. Konfesi itu dokumen pengajaran GKPA. Confess, saya mengaku, kan itu ya. Confess, itu aku mengaku. Kalian pernah menemukan atau membaca konfesi GKPA selama ini? Sudah pernah lihat apa itu konfesi GKPA? Dokumennya maksud itu. Sudah pernah belajar tentang konfesi? Belum, Mamang. Belum ya? Nah, saya akan coba tunjukkan ke kita apa itu konfesi GKPA. Tunggu ya. Saya tunjukkan dulu. Konfesi GKPA. Ini. Udah lihat? Pengakuan iman atau konfesi GKPA. Ini dokumen yang mengajarkan pengajaran iman GKPA. Inilah ajaran iman GKPA. Nah, kalau misalnya kalian nanti akan mengatakan ada pengakuan iman Katolik, ada pengakuan iman Pentakosta, ada pengakuan iman GBI, ada pengakuan iman harus apa lagi Injili misalnya. Kita ada pengakuan iman kita, yaitu apa? Pengakuan iman GKPA. Pengakuan iman itu biasanya disebut dengan confess. Confess. I confess. Jadi I confess itu artinya saya mengaku. I confess that Jesus Christ is the Lord. Jadi saya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. I confess atau I believe. I believe in God. I believe the Holy Spirit. I believe in Jesus Christ. Itu I believe, I confess. Itu pengakuan iman. Pengakuan iman GKPA seperti ini. Pengakuan iman atau konfesi Gereja Kristen Protestan Angola. Pendahuluan, arti dan tujuan konfesi. Jadi konfesi artinya pengakuan iman. Dokumen ini sangat dibutuhkan Gereja Kristen Protestan Angola. Nanti ini saya kirim kepada grup supaya kalian bisa baca ya. Ini salah satu dokumen pengajaran di KPA. Jadi tadi apa itu dogma? Dogmatika adalah pokok-pokok ajaran Kristen. Jadi pokok-pokok ajaran Kristen itu dikaitkan dengan pokok-pokok ajaran GKPA. Di manakah tertulis pokok-pokok ajaran GKPA? Tertulis dalam sebuah dokumen. Apa namanya? Namanya konfesi GKPA. Di sini nanti akan diuraikan soal misalnya yang pertama itu ini arti dasar dan tujuan konfesi. Setelah itu nanti kita akan berbicara tujuan dan dasarnya. Baru pengakuan tentang Allah. Ini pasal 1. Jadi apa Allah menurut GKPA? Nah, Allah menurut GKPA adalah satu. Tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, itu Allah. Menurut GKPA. Jadi kalau misalnya nanti ada gereja lain mengakui tentang Allah,
memiliki rumusan konfesi tentang Allah, boleh saja. Tapi kita mengakui berdasarkan pengakuan iman GKPA bahwa Allah adalah satu, tidak berawal dan tidak berakhir. Lalu mengapa kita harus mempunyai konfesi, pengakuan iman gereja, pengakuan iman GKPA, supaya kita bisa melawan ajaran-ajaran lain di luar gereja kita. Sehingga nanti kita tidak mudah menerima ajaran-ajaran lain yang di luar ajaran ini. Jadi kita harus berpegang pada ajaran kita, konfesi kita. Sehingga tidak mampu digoyangkan oleh konfesi agama-agama lain. Konfesi gereja-gereja lain. Kita nanti tidak mudah terpengaruh oleh Pentakostal, tidak mudah terpengaruh oleh Injili, tidak terpengaruh oleh gerakan harismatik. Karena apa? Kita mengakui, mempelajari konfesi GKPA. Nah itu ya. Jadi kita belajar konfesi ini, tujuannya ialah supaya kita mengetahui apa sih ajaran GKPA tentang Allah. Inilah ajarannya. Lalu Allah itu punya kepribadian, ada pekerjaan Allah, lalu firman Allah, baru pasal 2 nanti tentang malaikat. Apa malaikat menurut GKPA? Malaikat adalah ciptaan Allah, dia adalah roh penurut yang diutus bagi orang yang merindukan kehidupan yang kekal. Lalu apa lagi di konfesi itu? Tentang iblis. Kepribadian iblis, pekerjaan iblis. Lalu tentang manusia. Lalu tentang kelepasan dari dosa. Tentang sakramen. Sakramen itu ada 2, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Tentang hari terakhir atau akhir masa. Tentang apa lagi? Tentang jemaat persekutuan. Tentang apa lagi? Tentang tugas gereja, pasal 9. Tentang peraturan gereja, pasal 10. Tentang hari Minggu, pasal 11. Tentang peringatan bagi orang yang sudah meninggal, pasal 12. Tentang pengharapan, pasal 13. Tentang iman dan perbuatan dan makanan, pasal 14. Baru tentang pemerintah, pasal 15. Tentang hari penghakiman terakhir, pasal 16. Dan itulah yang terakhir. 16 pasal konfesi GKPA. Jadi nanti kalau ditanyakan, adakah pengakuan iman GKPA? Adakah konfesi GKPA? Ada. Jawabnya ada. Berapa pasalkah konfesi iman GKPA? 16 pasal. Apa isinya? Nanti ini kalian baca. Nanti saya kirim ini ke grup ya. Supaya nanti dibaca, dipahami, dimengerti. Sehingga nanti kalian sudah tahu dogmatika GKPA itu apa. Nah itulah yang disebut dengan dogmatika, pokok-pokok ajaran Kristen. Seperti ajaran tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, manusia, dan lain-lain. Nah itu dirumuskan oleh GKPA di dalam sebuah dokumen apa namanya? Namanya konfesi GKPA. Nah kita lanjut dalam masih pengantar ini tentang dogmatika ini. Dikatakan istilah dan pengertian kata dogmatika dalam baik perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau kita mau cari-cari di Alkitab sebenarnya kita tidak akan menemukan kata itu. Nanti jangan bertanya, Amang Pendeta, di mana tertulis dogmatika di Alkitab? Enggak ada. Jawabannya enggak ada. Tetapi pengajaran-pengajaran iman yang digali dari Alkitab ada dalam Alkitab. Itulah yang dirumuskan menjadi sebuah pengakuan bersama. Itulah konfesi tadi. Konfesi ini lahir dari sebuah persidangan, sebuah pembicaraan para ahli-ahli teologi atau para imam-imam yang membicarakan sebuah kesepakatan ajaran, pemahaman bersama tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang iblis, tentang hari penghakiman, dan sebagainya. Itulah dogmatika. Nah ini ya, itulah istilah dogmatika yang sedang kita pelajari. Lalu, kalau kita melihat ya di halaman 95, setelah zaman para rasul,
orang percaya juga memakai istilah dogmatika. Jadi tadi itu di perjanjian lama dan perjanjian baru, lalu masuk ke masa rasul-rasul, istilah dogmatika juga mereka gunakan yang menunjuk kepada berita Injil yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Demikianlah secara singkat kita melihat perkembangan istilah dogmatika dalam kalangan orang Kristen yang pada akhirnya memberi arti sebagai berikut. Artinya dogmatika itu artinya apa? Suatu ajaran, suatu pokok iman Kristen, dan juga suatu rumusan kebenaran dari ajaran Kristen. Jadi dogmatika itu apa? Dogmatika itu ialah suatu ajaran, suatu pokok iman Kristen, dan juga suatu rumusan kebenaran dari ajaran Kristen. Jadi ajaran Kristen yang tertulis dalam Alkitab itu dirumuskan menjadi sebuah dokumen, menjadi sebuah ajaran baku, menjadi sebuah ajaran pokok di gereja. Di GKPA namanya tadi konfesi GKPA. Nah itu. Lalu kalau sudah ada sebuah dokumen itu, maka dokumen itu akan menjadi pegangan hidup warga jemaat dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Nah, ketika bertemu dengan pengajaran Allah, ketika ada orang mengajarkan Allah di luar sana, itu sama dengan gereja kami, atau itu beda dengan gereja kami. Karena apa kita tahu beda dan sama? Karena kita sudah tahu ajaran tentang Allah di dalam konfesi GKPA. Kalau misalnya nanti kalian diajari orang lain tentang hari penghakiman, katanya, wah ini sekarang kita sudah mau kiamat, sudah datang banjir, sudah datang bencana alam, sudah terjadi gempa bumi, sudah begini-begini, di mana-mana ada bom, udah penghakiman ini. Lihat konfesi kita, apakah benar itu sesuai ajaran GKPA? Baca konfesi. Kalau tidak sama, maka katakan kepada mereka yang mengatakan itu, wah kita beda dong. Kami dalam konfesi GKPA mengajarkan tentang akhir zaman tidak seperti yang kalian katakan itu. Nah, itu. Tapi kalau kalian tidak paham tentang konfesi GKPA, nanti mudahlah kalian diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran. Jadi, mengapa kalian belajar CD? Supaya kalian punya kekuatan, supaya kalian punya modal secara iman yang dewasa menghadapi persoalan iman yang hendak kalian hadapi setelah kalian hidup dalam pengakuan yang dewasa. Nanti kalau sudah menerima pengukuhan iman percaya atau lepas CD, kalian sudah diasumsikan, kalian sudah dipercayakan mampu menghadapi setiap diskusi-diskusi iman, setiap dialog iman, baik kepada orang lain, baik nanti kepada generasi kalian, anak-anak kalian, atau kepada tetangga, atau kepada teman sekantor, menjawab ajaran-ajaran Kristen. Ajaran-ajaran GKPA. Sehingga kalian tidak mudah digoyang oleh ajaran-ajaran lain. Itu harapannya. Makanya kan pengajaran CD itu lanjutan dari baptisan. Setelah kalian dulu dibaptis, kan kalian tidak tahu dibaptis. Karena yang bawa kalian ke gereja kan orang tua. Kalian tidak tahu apa-apa. Lalu baptisan itu akan ditindaklanjuti dengan pengajaran iman. Supaya apa? Supaya kalian yang sudah mulai tumbuh dewasa dalam iman, mengerti ajaran dengan baik. Ajaran apa? Ajaran kitab suci. Ajaran apa? Ajaran gereja. Ajaran apa? Ajaran pokok-pokok iman. Supaya apa? Kalian dewasa, lalu sudah mengerti, mengetahui, lalu kalian mengaku dari mulut kalian, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Lalu kalian yang akan menjawab semua pergumulan iman dengan modal pelajaran CD ini. Jadi minimal ketika pelajaran CD ini membekali kalian menjadi orang yang dewasa dalam iman. Begitu. Jadi nanti pelajaran CD ini tidak akan berhenti pada tahapan pelajaran CD ini. Tidak. Ini masih penghantar dalam diskusi iman kalian sepanjang masa. Ini minimal dikasih kalian modal
dasar-dasar iman Kristen. Supaya apa? Nanti ketika kalian berjalan dalam kehidupan kalian ke depan, bertemu dengan pergumulan iman, kalian sudah bisa menjawab, mengatasi, dan menyelesaikannya. Nah itu ya. Nah kita lanjut dulu di sini. Jadi, seiring dengan hal itu, maksud dari belajar dogmatika ialah mengajak kita untuk berpikir dan memahami secara seksama dari apa yang kita percayai dengan memakai sumbernya dari Alkitab satu-satunya. Yang kemudian kita bisa menguraikannya secara teratur, sistematis. Jadi, mengapa kita belajar dogmatika? Ini sini dikatakan untuk apa? Supaya melalui belajar dogmatika, kita berpikir dan memahami secara seksama dari apa yang kita percayai dengan memakai sumbernya Alkitab, dan kemudian kita menguraikannya secara teratur dan sistematis. Itulah tujuan belajar dogmatika itu. Jadi belajar dogmatika gereja itu tidaklah setelah habis CD selesai, digantungkanlah nanti buku dogmatika di rumah kita. Tidak. Tapi secara terus-menerus menggali Alkitab sebagai sumber utama ajaran itu, lalu kita berpikir secara sistematis dengan baik, memahami Allah dengan baik, lalu memahami Kristus dengan baik, memahami Roh Kudus dengan baik. Itulah yang disebut dengan belajar dogmatika. Jadi dikatakan di sini, jadi begitu luas cakupan dari dogmatika itu. Tidak hanya ajaran GKPA saja. Nanti di Alkitab ini ada banyak ajaran-ajaran yang kita renungkan, kita pelajari setiap hari. Kita akan menemukan ajaran-ajaran yang menuntun hidup kita. Jadi Alkitab ini menjadi penuntun, Alkitab ini menjadi pedoman, Alkitab ini menjadi pengarah dalam kehidupan kita kelak. Jadi dogmatika itu berjalan terus, terbuka terus. Dogmatika tidak pernah statis, tapi dogmatika selalu dinamis, terbuka, dan dia akan menjawab segala tuntutan zaman. Ini yang menarik dari belajar dogmatika. Nah, jadi cakupannya luas, tidaklah mungkin dalam waktu yang singkat untuk menyelesaikan tugas besar ini. Makanya kita batasi sebagai pengantar saja. Nah, dalam belajar dogmatika di pelajar CD ini, tidak mungkin semua kita mempelajari semua. Seperti tadi dogmatika atau konfesi GKPA. Kalau kita pelajari itu semua, kurang waktu kita. Tapi nanti setelah saya kirim itu ke grup, belajarlah, baca sendiri. Gali konfesi itu. Nah, Alkitab juga begitu. Di rumah gali terus. Nah, baru baca lagi. Nah, dalam pelajaran kita kali ini, kita hanya membahas 4 topik. Ini sudah ada disebut dengan 4 topik. Yang pertama, penyataan Tuhan dan mengenalnya. 2, Alkitab sebagai firman Tuhan. 3, Allah dan sifat-sifatnya. Dan 4, Tritunggal, Trinitas. Jadi 4 hal ini kita akan coba bincangkan selama 4 kali pertemuan ya ke depannya. Kalau bisa nanti lebih cepat lebih baik, nggak apa-apa. Kalau dalam diskusi kita nanti kita cepat memahaminya, syukur dengan baik kan. Nah itu. Oke, itulah yang mau kita bahas ya. Artinya tidak semua ajaran gereja itu kita akan bincangkan. Karena tidak cukup waktu. Tapi yang disarankan dalam belajar studi ini hanya 4 topik yang akan kita capai. Yaitu pernyataan Tuhan dan mengenalnya. Lalu Alkitab sebagai sumber Tuhan. Sebagai sumber firman Tuhan. Alkitab Allah dan sifatnya. Dan Tritunggal atau Trinitas. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita masuk pada poin yang pertama dari tahapan belajar dogmatika ini. Silakan, ada yang bertanya soal ini? Tidak ada. Sampai di sini masih paham ya? Masih ikut ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu soal pernyataan Tuhan
dan mengenalnya. Pernyataan, menarik untuk dibahas, pernyataan. Mengapa kita harus mempelajari pernyataan Tuhan? Dan apakah maknanya pernyataan itu bagi kita? Sudah pernah mungkin kalian mengenal ya istilah pernyataannya. Lalu mengapa? Nah, di sini dipilih satu kata dalam bahasa Yunani yaitu apokalipsis. Apokalipsis itu sebuah pewahyuan atau penglihatan ke depan, nubuatan lah. Atau sekarang yang lebih keren disebut dengan visi. Visi itu adalah sebuah penglihatan jauh ke depan. Nah, itu apokalipsis. Nah, berarti ada sebuah pernyataan nubuatan yang hendak disampaikan kepada kita. Nah, apokalipsis itu memberikan arti sebagai berikut. Menyingkapkan, mengungkapkan, membuka selubung, dan menunjukkan yang tersembunyi. Jadi kalau kita nanti belajar pernyataan Allah, maka kita akan memahaminya sebagai Allah sedang menyingkapkan, mengungkapkan, membuka selubung, dan menunjukkan yang tersembunyi. Kepada siapa? Kepada kita. Lalu kalau kita lihat nanti baca Alkitab, lalu kalian nanti misalnya menggumuli, merenungkan Alkitab, apa yang akan terjadi? Allah sedang mengungkapkan, membuka yang terselubung, dan menunjukkan yang tersembunyi. Kepada siapa? Kepada kita. Jadi belajar dogma itu setiap hari. Ketika kita membaca firman Tuhan, Allah sedang mengungkapkan rahasianya kepada kita. Allah sedang membuka selubungnya kepada kita. Allah sedang menunjukkan yang tersembunyi kepada kita. Itu yang menarik. Itu pernyataan atau pernyataan Tuhan. Nah, Allah yang tersembunyi, yang mendiami terang, yang tidak terhampiri, muncul dari ketersembunyiannya yang kekal. Ia datang kepada manusia dengan memperkenalkan dirinya sebagai Allah untuk disembah. Nah, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Allah itu kan sulit dilihat. Bahkan wajahnya pun tidak bisa dilihat orang. Namanya pun tidak tahu orang. Nah, ketika kita melihat wajah Allah dalam perjanjian lama, biasanya orang yang melihat itu mati. Tidak ada yang bisa melihat wajah Allah. Ketika Musa misalnya mau menjumpai Allah di Gunung Sinai 40 hari 40 malam itu, Musa tidak berjumpa dengan wajah Allah. Tetapi ketika Musa turun dari Gunung Sinai menjumpai umat Israel, wajah Musa itu bersinar-sinar, bercahaya. Nah, itu contoh. Lalu ketika Musa juga mau menjumpai Allah, tiba-tiba semak-semak itu terbakar. Lalu dia mendekati semak yang terbakar itu, lalu kata Allah, "Hei, buka tali kasutmu." Artinya Allah yang mau dijumpai itu sesuatu yang menyeramkan sebenarnya. Karena tidak bisa dilihat wajah Allah. Nah, namanya pun tidak ada. Namanya selalu dia berkata, "Aku adalah aku." Lalu orang Israel menamainya, ada yang menamainya Yahweh, ada yang menamainya Elohim, El Olam, El Roy, El Shaddai, Sebaot. Itu nama Tuhan yang diberikan oleh orang Ibrani kepada Allah. Tetapi akhirnya Tuhan menyatakan dirinya, mengungkap selubungnya menjadi manusia di dalam diri Yesus. Dia mengungkap namanya yang terselubung itu, maka dikatakan Lukas 1:37, namailah dia siapa? Yesus. Namailah dia siapa? Tuhan yang selama ini di perjanjian lama yang tidak tersingkap, yang tersembunyi itu menjadi sebuah nama yang disebut nama Yesus. Dia mengungkap namanya, mengungkap jati dirinya, menjelma dalam manusia Yesus. Ini penyataan Allah yang luar biasa. Atau disebut sekarang dalam bahasa dogmatikanya inkarnasi. Inkarnasi. In artinya menjadi, karnatio itu daging.
di dalam daging, menjadi manusia, inkarnasi. Itu Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 1 ayat 14. Itu penyataan. Nah, hal ini sangat erat hubungannya dengan iman percaya kita. Nanti setelah 10 menit lagi ini Zoom kita akan berakhir. Kita akan sambung sekali lagi nanti. Baru setelah itu selesai ya. Ini sudah ada peringatan waktu 10 menit lagi akan berakhir. Tidak apa-apa. Nanti setelah itu saya undang lagi untuk lanjutkan pembicaraan kita. Nah, hal ini sangat erat hubungannya dengan iman kita karena adanya penyataan Allah sendiri membuat ia bisa kita kenal dan kita percayai. Tanpa adanya usaha Tuhan untuk membuatnya dikenal, maka tidak mungkin manusia mengenalnya. Artinya begini, Tuhanlah yang berinisiatif turun menjadi manusia. Karena selama ini manusia tidak mengenal Allah. Allah mencoba memperkenalkan dirinya sebagai raja-raja, manusia tidak mengerti. Allah memperkenalkan dirinya sebagai hakim-hakim, juga tidak mengerti. Lalu Allah memperkenalkan dirinya menjadi nabi-nabi pun, manusia tidak mengerti. Akhirnya sebagai raja, sebagai hakim, sebagai nabi, tetap juga tidak dimengerti dan tidak dikenal manusia siapa Allah. Maka Allah berinisiatif memperkenalkan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus. Itulah tadi disebut dengan inkarnasi itu, maka dia dikenal oleh manusia. Dia telah menjadi manusia sama dengan kita, sama dengan perasaan kita, maka Allah bisa dikenal manusia. Itu disebut dengan bagian yang pertama tadi, pernyataan Allah. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya atau kita mengenalinya. Jadi pernyataan Allah itu membuat apa? Membuat kita mengenal Allah secara pribadi dan secara baik. Itu yang mau kita lihat dari bagian yang pertama ini. Nah, salah satu yang penting yang diperhatikan tentang pernyataan ini bahwa pernyataan itu datangnya dari luar dunia ini. Dengan kata lain menunjukkan kepada adanya satu garis dari atas ke bawah. Makanya Alkitab selalu menyaksikan bahwa Allah yang selalu membuat prakarsa untuk datang kepada manusia. Hanya karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Allah. Bukan sebaliknya, di mana kita mengasihi Allah lebih dahulu, baru Allah mengasihi kita. Bukan. Jadi selalu inisiatif untuk memperkenalkan diri itu datang dari Allah. Nah, Allah yang mencari manusia. Kalau kalian pernah menyanyikan lagu sekali minggu kan, apa yang dicari orang apa? Uang kan? Apa yang dicari orang? Uang. Tapi apa yang dicari Tuhan siapa? Manusia. Beda ya. Manusia cari uang, ternyata Tuhan mencari manusia. Karena apa? Karena inisiatif Allah yang hendak menyelamatkan manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa itu tidak binasa di dunia ini, tapi manusia yang berdosa itu diselamatkan dan kehidupan yang kekal. Nah itu yang Nah, dari sini penyataan ini di halaman 96 dijelaskan ada penyataan umum dan ada penyataan khusus. Nah, apa yang disebut dengan penyataan umum dan penyataan khusus atau penyataan universal? Pernyataan universal itu yaitu pernyataan umum meliputi penciptaan, pemeliharaan, dan pemeliharaan Allah atas dunia ini. Hal ini menunjuk kepada kesadaran batin manusia akan yang baik dan yang jahat. Sekalipun mereka belum mengenal Injil, tapi kesadaran manusia akan Allah sudah tertanam dalam hati karena melihat ciptaan, melihat pemeliharaan, dan melihat pemerintahannya. Itu pernyataan umum. Artinya begini, kalian mungkin bertanya, apakah orang berdosa dan orang yang suci sama-sama Tuhan berikan hujan dan matahari, siang dan malam? Ya, tidak ada bedanya hujan, matahari, siang dan malam bagi orang baik dan bagi orang jahat.
Sama-sama 24 jam. 12 jam, 12 jam. 24 jam, 24 jam. Bagi orang jahat diberi siang dan malam. Bagi orang jahat diberi air hujan, angin, dan sebagainya. Tidak akan dibedakan ini hujan untuk orang baik, ini hujan untuk orang jahat, ini malam untuk orang baik, ini malam untuk orang jahat. Ini tidak. Itu namanya penyataan umum. Secara universal, Allah memberikan kasih-Nya ke dunia ini. Memberikan siang dan malam, memberikan hujan, memberikan angin kepada semua bumi. Atau semua orang. Itu namanya penyataan universal. Ya, itu yang disebut dengan penyataan. Jadi ada dua penyataan tadi, penyataan umum atau universal dan penyataan khusus. Nah, penyataan khusus itu apa? Penyataan khusus itu ialah Yesus datang menyelamatkan kita. Untuk apa? Supaya kita tidak mati dalam dosa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Itu namanya penyataan khusus. Ya, sama-sama di dunia ini sih kita. Diberi siang dan malam, diberi hujan, diberi angin. Tapi saya beda dengan mereka. Mengapa saya beda? Saya percaya Yesus sehingga saya beroleh kehidupan yang kekal. Itulah yang disebut dengan penyataan khusus. Jadi penyataan khusus itu apa? Itu namanya penyataan keselamatan Tuhan atas hidup kita. Jadi menarik ya. Jadi penyataan umum artinya kepada semua orang Allah memberikan berkat-Nya, Allah memberikan segalanya. Tapi penyataan khusus ialah kepada saya Tuhan berikan keselamatan, yaitu hidup yang kekal kepada saya. Dengan cara apa? Saya percaya kepada Yesus. Itu yang disebut dengan penyataan khusus. Jadi ada penyataan umum dan ada penyataan khusus. Nah itu dulu bagian yang pertama. Kita belajar tadi soal penyataan dan mengenalnya. Ada pertanyaan di sini, kira-kira. Artinya bisa paham sampai di sini. Dengan bagian yang pertama dari dogmatika ini. Jadi ada penyataan itu menyingkapkannya, membuka selubung, lalu penyataan itu juga membuka yang tersembunyi. Jadi Allah yang tidak dikenal dulu, yang transenden, yang jauh di sana, menjadi Allah yang dekat di bumi, Immanuel. Dulu dia kan di singgah sana, Allah itu transenden, Allah itu jauh di sana. Tapi dengan datangnya Yesus ke bumi, Allah itu bukan lagi transenden, tapi Allah itu menjadi Immanuel. Dekat, Tuhan beserta kita. Jadi bukan lagi transenden, tapi immanen atau Immanuel. Dekat dengan kita. Jadi dia telah mengungkapkan dirinya menjadi manusia, menjadi Yesus. Untuk apa? Untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Untuk menyelamatkan kita. Dari penyataan itu ada dua. Ada penyataan universal. Dan yang kedua, ada penyataan secara personal, khusus. Penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum artinya apa? Kepada semua dunia ini, Allah memberikan sama. Yaitu hujan, air, udara, siang dan malam. Tapi penyataan khusus tidak kepada semua orang diberi keselamatan. Kecuali dia datang kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus. Itulah yang diselamatkan. Baik, sampai di sini dulu. Saya tutup, lalu saya undang lagi ya, karena waktu sudah habis. Oke ya? Masuk lagi nanti ke Zoom kita. Terima kasih.